Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah bersama kita akan mendengarkan tentang gambaran umum mekanisme pembelajaran online class di Zat Islamic Play School, yang mana sudah dimaklumi ada beberapa tingkatan di sekolah kita yang tercinta Zat Islamic Play School ini, yakni ada yang KB, kemudian ada yang TKA, kemudian ada yang TKB. Dan insya Allah setiap hari Sabtu pihak sekolah Zat Islamic Play School akan mengirimkan konten-konten, yakni konten belajar melalui Google Classroom spesifik sesuai dengan jenjang kelas masing-masing. Insya Allah setiap hari Sabtu pukul 7 pagi para wali murid akan dikirimkan beberapa konten. Konten yang pertama itu dalam bentuk video atau PowerPoint, yang video tersebut atau PowerPoint tersebut isinya tentang tema satu pekan ke depan, sehingga para wali murid punya gambaran proyek apa yang akan dikerjakan oleh anak didik kita. Konten yang kedua adalah dalam bentuk video juga. Isinya adalah murotal dan panduan membaca ayat, atau panduan membaca hadis, atau panduan membaca doa. Kenapa kita mengirimkan video panduan tentang cara membaca ayat Al-Quran yang baik dan benar? Dikarenakan dimaklumi bahwa tidak semua orang tua itu backgroundnya dari sisi ilmu Al-Quran, dari sisi membaca Al-Quran itu baik dan benar, sehingga harapannya orang tua pun juga bisa belajar melalui video rekaman panduan membaca ayat yang baik dan benar tersebut. Misalnya ketika anak didik pada pekan tersebut proyeknya adalah memantau benda-benda langit. Misalnya contoh ini untuk yang TKA ya. Bisa dipahami bahwa surah yang mendukung proyek anak didik kita adalah misalnya surah Asy-Syams, karena disebutkan di situ ada kata bulan, karena bulan diantara bentuk benda langit. Maka ketika dibacakan misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasyamsi wadduhaha, maka akan diberitahukan cara baca yang benar adalah dengan wadduhaha. Jadi ada dua ha di sana, ada ha yang tengah tenggorokan, ada yang ha yang di letaknya ada di tenggorokan bawah, sehingga tidak boleh sama, tidak boleh wadduhaha atau terbaliknya wadduhaha. Jadi harus dibedakan wadduhaha. Nah, ketika orang tua bisa membedakan hal bacaan tersebut, kedua bacaan tersebut, orang tua pun bisa memandunya atau mentalkinkannya kepada anak didik kita dengan bacaan yang baik dan benar pula. Karena sekali lagi selalu diingatkan bahwa konsep pendidikan di Zat Islamic Play School, harapannya atau visi misinya yang selalu dikampanyekan adalah bagaimana agar orang tua mendapatkan pahala jariah ya dari anaknya langsung. Banyak kita dapatkan orang tua
yang anaknya bisa membaca Al-Fatihah itu dari guru-guru. Padahal idealnya anak-anak bisa membaca Al-Fatihah itu dari orang tuanya. Mengapa demikian? Karena anak-anak ketika dia bisa membaca Al-Fatihah dan dia terus membaca Al-Fatihah, maka orang tuanya pun akan mendapatkan pahala yang mengalir. Dan dimaklumi bahwasanya surah Al-Fatihah adalah surah yang paling sering dibaca, minimal dalam sholatnya. Sehingga ketika si anak membaca surah Al-Fatihah sampai akhir hayatnya, orang tua pun mendapatkan aliran pahala dari bacaan surah Al-Fatihahnya, yang anak tersebut tahu baca Al-Fatihah dari siapa? Dari guru, dari orang tuanya. Itu idealnya. Nah, Zaid Islamic Play School tidak hanya ya anak didik itu mengetahui surah Al-Fatihah, bisa membaca Al-Fatihah, menghafal surah Al-Fatihah dari orang tuanya, hanya surah Al-Fatihah saja tidak, tetapi surah-surah yang lainnya diharapkan mereka bisa membacanya dan menghafalkannya juga dari orang tuanya. Ya, maka oleh sebab itu sekali lagi inilah tujuan kenapa kita mengirimkan konten di setiap hari Sabtu pagi jam 7 pagi dalam bentuk video ya, panduan cara membaca ayat Al-Quran yang baik dan benar. Tentunya ayat yang akan dihafalkan oleh ananda kita adalah ayat atau surah yang berkaitan dengan proyek dia di pekan tersebut. Demikian pula dengan bacaan hadis dan juga dengan doa akan dikirimkan dalam bentuk rekaman videonya agar tidak salah membaca hadisnya dan tidak pula salah membaca doanya. Karena kalau sudah anak-anak itu hafalannya salah, sulit untuk diubah lagi. Ya, jadi jangan sampai hafalan yang anak itu hafal adalah hafalan yang salah. Maka oleh sebab itu sekali lagi ya butuh partisipasi dari orang tua untuk bisa mempelajarinya terlebih dahulu. Sudah benar bacaan ayatnya, sudah benar bacaan hadisnya, sudah benar bacaan doanya, baru kemudian ditalkinkan ya, diperdengarkan kepada anak didik kita. Itu konten yang kedua. Konten yang ketiga dalam bentuk video juga, yang mana isinya adalah tafsir atau syarah ringkas. Ya, tafsir atau penjelasan ringkas dari hafalan anak didik kita. Ya, tentunya sesuai pemahaman dari anak didik kita. Tafsirnya, penjelasannya menyesuaikan dengan pemahaman anak didik kita. Dan juga tentunya insya Allah akan berkaitan dengan tema proyek anak didik kita di pekan tersebut. Baik, itu konten yang ketiga. Konten yang keempat adalah dalam bentuk ya printable worksheet. Ya, yang mana orang tua tentunya menyediakan e-learning kitnya ya. Ya, jadi konten yang keempat adalah tentang atau sekolah akan mengirimkan ya dalam bentuk lembar kerja, ya. Tentunya lembar kerja ini berkaitan dengan proyek yang akan dikerjakan oleh ananda kita di pekan tersebut. Tadi misalnya proyek ananda kita sudah kita sebutkan, contohnya adalah memantau benda-benda langit ya di malam hari. Di sana tentunya ada bulan, ada bintang ya. Sebagaimana contoh ini atau proyek ini diberikan untuk kelas TK, TKA ya. Misalnya seperti itu. Maka tentunya lembar kerjanya diantaranya adalah print out ya, yaitu nanti di print oleh wali murid, yang mana isi dari lembaran yang sudah di print tadi misalnya adalah gambar bulan, gambar bintang, seperti itu, yang mana nanti gambar-gambar ini akan diberikan warna oleh anak didik kita ya. Jadi itu diantara isi dari lembar kerjanya.
Di antara bentuk lembar kerja lainnya adalah isinya adalah tentang lembar penilaian, yang mana nanti di situ diharapkan orang tuanya bisa mengisi lembar penilaiannya. Ya, dan segala hal yang berkaitan dengan proyek ya anak didik kita di pekan tersebut. Ya, tadi salah satu contoh saja. Ya, tentunya setiap pekan berbeda tema, berbeda pula lembar kerjanya. Ya, demikian. Kemudian yang kelima, konten yang akan kita isi atau konten yang akan kita kirimkan adalah dalam bentuk e-book. Ya, yang mana e-book tersebut isinya ya tentang kisah-kisah ya, tokoh-tokoh ya yang akan diceritakan kepada anak didik kita. Yang harapannya dengan kisah-kisah tersebut ya, dengan tokoh-tokoh yang diceritakan tersebut akan membentuk karakter anak ya sesuai dengan proyek dia di pekan tersebut. Ya. Nah, e-book ini ada yang di-share dalam bentuk atau di-share dengan gratis ya, dibagikan dengan wali murid dalam bentuk yang sifatnya gratis, ada juga yang sifatnya itu dibeli ya. Yang tentunya isinya berkaitan dengan proyek ananda kita atau anak didik kita di pekan tersebut. Jadi demikian ya 5 konten yang akan dikirim kepada wali murid di setiap hari Sabtu pukul 7 pagi, yang ketika orang tua sudah menerima konten-konten sudah dikirimkan oleh sekolah Zat Islam Play School, maka diharapkan ya orang tua bisa mempelajari materi yang telah diberikan selama 30 atau 60 menit. Diharapkan orang tua meluangkan waktunya 30 sampai 60 menit untuk bisa mempelajari materi yang telah diberikan. Ya. Kemudian tentunya juga dipersiapkan pula di hari Sabtu itu juga, misalnya orang tua sudah punya waktu ya, persiapan proyek secara spesifik, misalnya persiapan alat dan bahan proyek, mungkin sekalian mungkin orang tua pada hari itu libur sambil keluar ya, mungkin pas lagi mau belanja bulanan misalnya atau belanja mingguan misalnya, itu bisa sekalian bisa membelikan alat-alat dan bahan proyek yang akan dikerjakan oleh ananda kita di pekan tersebut ya. Atau bisa langsung dikerjakan jika memungkinkan, proyeknya langsung bisa dikerjakan di hari Sabtu itu juga nggak masalah, justru lebih baik ya kan. Orang tua ketika hari Sabtu dan hari Ahad misalnya memiliki waktu luang, bisa langsung dia mengerjakan proyek ya, karena sudah ada gambaran, oh proyek anak saya misalnya ya, karena dia mungkin TKA ya, dia sudah sampai ke surah Asy-Syams ya, berarti proyek dia misalnya memantau atau mengamati benda langit di malam hari. Maka misalnya di hari Sabtu itu ada agenda untuk ke rumah neneknya dan tiba di malam hari, pada saat itu mungkin cahaya atau cuaca lagi cerah sehingga benda-benda langit di malam hari terlihat jelas, nampak bulan, nampak bintang. Maka pada saat itu bisa saja orang tua langsung ya untuk mengerjakan proyek anaknya. Misalnya inisiatif ya uminya, ibundanya langsung mengajak ya anak didik kita untuk keluar ya, keluar taman ya, taman halaman rumah nenek, kemudian sambil ngobrol ditanya ke anaknya, diarahkan anaknya ke langit, kemudian ditanyakan, kamu lihat apa itu di langit, ada apa di sana ya, ada bulan ya, ada apa lagi di langit, ada bintang, seperti itu. Nah, ketika si anak kita sudah mengatakan seperti itu, maka ya bisa langsung kita keluarkan lembar kerjanya yang tadi isinya mungkin gambar bulan, gambar bintang, seperti itu. Gambar bulan misalnya di kertas lembaran kerjanya ada yang bentuknya bulan sabit, ada yang bentuknya bulan setengah ya,
kemudian ada yang bentuknya bulan sempurna atau bulan purnama, ya bulat sempurna seperti itu. Nah kemudian kita tanya kepada ananda kita, di langit itu bulannya bentuknya bagaimana, yang mana dek yang ada di lembar kerja kita, ya. Jadi kita tunjukkan kepada ananda kita, ya, gambar yang ada di buku lembar kerja atau di kertas lembar kerja dengan bentuk bulan yang ada di langit, ya. Nah, ada 3 gambar, ada 3 bentuk, bulan sabit, ya, bulan setengah sama bulan purnama yang bulat sempurna. Maka tentunya ananda kita akan menunjuk, ya, gambar yang ada di lembaran kerja itu sesuai dengan apa yang dia lihat dengan bentuk bulan yang ada di langit. Misalnya di langit bulannya bentuknya adalah bulan sabit, maka dia akan menunjuk di lembar kerjanya bulan sabit. Maka tatkala itu langsung disuruh untuk diwarnain. Ya, ini misalnya untuk yang kelas TKA, ya, seperti itu. Karena untuk TKA-nya itu hafalannya dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah Asy-Syams, seperti itu. Nah, kemudian bisa juga pada saat itu juga mungkin orang tua sudah hafal surah Asy-Syams dan dia juga sudah mempelajari, ya, apa yang dikirim dalam bentuk rekaman, ya, cara membaca surah Asy-Syams yang benar, maka dia bisa langsung talkinkan kepada ananda kita, ya, surah Asy-Syamsnya. Tahu nggak kamu di dalam Al-Quran itu ada penyebutan bulan? Coba ananda hafal. Baru kemudian kita langsung talkinkan, ya, kita baca wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha, ya, wal qamari idza talaha. Nah, adik atau ananda tahu nggak, ya, yang ayat mana yang ada makna bulan di situ, di wal qamari idza talaha. Nah, itu akan menjadi suatu yang selalu dia ingat, akan terekam di memori dia, ya. Pada saat itu ibunda mengajak keluar halaman rumah nenek, kemudian cerita tentang benda langit, ya, di malam hari, baru kemudian sembari diajarkan atau ditalkinkan hafalannya. Itu akan terekam di memori dia, ya. Namanya anak-anak, ya, dia akan mengenang apa yang dia alami. Maka itu jika orang tua di hari Sabtu atau di hari Ahad memiliki waktu, jadi bisa langsung dikerjakan proyeknya, ya, bisa langsung dikerjakan proyeknya di hari Sabtu atau hari Ahad ketika orang tuanya memiliki waktu untuk langsung bisa mengerjakan proyek ananda kita. Tapi misalnya orang tua tidak memiliki waktu, ya, karena mungkin ada acara keluarga, ya, atau ada lagi safar tujuannya atau lagi perjalanan jauh, maka mungkin bisa di hari Senin. Maka pada hari Senin diharapkan sudah pula, ya, mempersiapkan, ya, hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan, ya, pembelajaran ananda kita, mempersiapkan proyek ananda kita di pekan tersebut. Dan minimal ada 1 proyek yang harus sudah dikerjakan atau 1 item dari proyeknya itu sudah dikerjakan. Misalnya, ya, hari Senin itu ananda kita langsung ditalkinkan hafalan Qur'annya atau hafalan surahnya, ya. Atau kalau seandainya belum sempat untuk mentalkinkannya, maka mungkin bisa mengerjakan proyeknya langsung di hari Senin malam Selasanya, ya, diajak untuk melihat, ya, benda langit di malam hari. Nah, itu harus ada di hari Senin. Dikarenakan pada hari Selasa akan ada virtual meet yang menggunakan platform Google Meet, ya, durasinya sekitar 30 menit, ya, kurang lebih, yang mana di virtual meet tersebut, ya, akan hadir, yakni guru, yaitu wali kelas dari ananda kita, dan juga teman sekelas. Dan tujuan dari virtual meet ini, ya, sekali lagi bukan untuk, ya, pembelajaran, ya, bukan untuk pembelajaran materi, karena dimaklumin bahwasanya namanya anak-anak itu kalau untuk belajar melalui virtual meet itu nggak efektif,
Ya, lalu untuk apa virtual meet itu? Ya, virtual meet yang kita adakan di hari Selasa, ya, yang insya Allah jam kerja dari jam 7 pagi sampai jam 12, ya, tentunya nanti akan ditentukan waktunya, ya, KB di jam sekian, untuk yang TKA di jam sekian, untuk TKB jam sekian, ya. Tujuan dari virtual meet tersebut adalah agar ananda kita mengetahui, oh ternyata dia punya teman-teman yang satu kelas dengan dia. Ya, ananda kita memahami, menyadari bahwasanya oh ternyata dia ngerjakan proyek ini nggak sendirian. Ada juga loh teman-teman dia yang lain, ya bahkan di seluruh Indonesia seperti itu. Dari beberapa daerah seperti itu. Dan ananda kita tahu ya siapa wali kelasnya. Ya, hanya sekedar itu saja tujuannya. Nah, adapun keberadaan wali kelas di virtual meet tersebut, ya ini adalah nanti guru akan memberikan ya variasi pembelajaran, ya variasi pembelajaran, misalnya seperti sifatnya murojaah, ya guru akan memancing anak untuk menyampaikan apa yang sudah dia kerjakan ya pada hari Senin kemarin misalnya, ya. Nah, ketika guru bertanya, dan tentunya jika orang tua sudah mempersiapkan proyek ananda kita di hari Senin, tentu dia akan bisa menjawab. Oh, kemarin sama Umi atau kemarin sama Abi, ya, kemarin sama Bunda, sama Ayah, ya, itu mengamati benda langit ya di malam hari, melihat bulan di malam hari, seperti itu. Nah, terus bulannya ketika itu, misalnya gurunya sambil bertanya, bulannya ketika itu bentuknya gimana? Nah, kemudian karena dia sudah mengerjakan misalnya lembar kerjanya, dia akan menunjukkan bentuknya seperti ini, Bu Guru. Nah, terus Bu Guru kemudian akan bertanya, ya, yang menciptakan bulan itu siapa? Maka dia akan menjawab Allah Subhanahu wa taala, karena ya sebelumnya sudah diajarkan, ya sudah diceritakan, sudah disampaikan oleh ayahnya atau bundanya, umi atau abinya, bahwa yang menciptakan bulan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya sekedar itu saja. Dan berarti sudah ya tercapai tujuan kita, pembelajaran atau proyek kita di hari Senin tersebut. Ya, beberapa item atau program proyeknya di hari tersebut sudah terpenuhi, sudah selesai. Ya, sederhana saja di hari Selasa. Baik, kemudian di hari Rabu, ya, dan di hari Kamisnya kegiatannya adalah storytelling, yaitu berkisah, ya, menceritakan tokoh-tokoh yang diharapkan nantinya akan membentuk karakter dari ananda kita. Ya, tokoh-tokoh diambil dari kisah para rasul, para nabi, para sahabat, dan para ulama, ya, yang mana harapannya ketika kita mengkisahkan, menceritakan tokoh-tokoh tersebut, ya, anak-anak kita bisa ya terbentuk karakternya melalui tokoh-tokoh yang diceritakan tadi. Ya, tentunya tokoh yang akan diceritakan itu berkaitan dengan proyeknya pada hari tersebut, pada pekan tersebut. Ya, misalnya tadi kita sampaikan, dicontohkan tadi, ya, mengamati benda langit di malam hari, ada bulan, ya kan? Nah, tokoh yang di sana ada gambaran tentang bulan di kisahnya itu siapa kira-kira? Ya, misalnya kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika beliau sebelum jadi nabi dan beliau mencari Tuhan, ya, maka beliau melihat di malam hari ada bulan di langit dan ukurannya besar, sehingga Nabi Ibrahim menganggap inilah Tuhan. Ya, ketika di pagi harinya ternyata bulannya ya tenggelam, hilang. Maka Nabi Ibrahim sadar, ya, bahwasanya bulan ini bukan Tuhan, karena dia hilang. Ya, nggak mungkin Tuhan itu bisa hilang, bisa tenggelam.
Baik. Nah, ketika di pagi harinya Nabi Ibrahim melihat ada matahari yang ukurannya lebih besar daripada bulan, sehingga Nabi Ibrahim menganggap matahari adalah Tuhan. Ya, kemudian sampai sore harinya Nabi Ibrahim melihat ya mataharinya tenggelam juga, hilang, lenyap. Maka Nabi Ibrahim kemudian mengatakan juga, berarti matahari ini bukan Tuhan, karena dia bisa hilang, dia bisa lenyap. Gak mungkin Tuhan itu lenyap, gak bisa mungkin Tuhan itu hilang. Nah, sehingga Nabi Ibrahim AS mengambil kesimpulan bahwasanya Tuhan itu adalah yang menciptakan ya matahari dan bulan itu sendiri. Nah, ketika kita menceritakan ini berkaitan dengan bulan dari proyek Ananda kita, maka akan semakin membuat ya Ananda kita itu semakin kuat ya ingatannya, semakin kuat karakter yang muncul pada dirinya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ya, kenapa Allah sebagai Tuhan dari bulan? Ya, karena ya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ya dia akan muncul pada diri dia keyakinan ya, karena Nabi Ibrahim pernah memantau ya, memperhatikan bulan ya, dan ternyata bulan itu bisa hilang, bisa lenyap ya. Masa Tuhan hilang, masa Tuhan tuh lenyap, seperti itu ya kan. Nah, sehingga yang benar adalah Tuhan adalah yang menciptakan ya bulan itu sendiri dan matahari itu sendiri, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya buku panduan tentang kisah ini ada di e-book yang dibagikan ya di hari Sabtu. Ya, setiap hari Sabtu ada, di antara kontennya adalah e-book. Nah, isi e-book itu di antara adalah kisah-kisah atau tokoh-tokoh ya, kisah-kisah dari tokoh-tokoh ya, dari para sahabat atau dari para nabi dan rasul, para sahabat dan para ulama ya, yang tentunya diharapkan semua wali murid itu bisa membacanya terlebih dahulu, sehingga nanti dia bisa menceritakannya kepada anak didik kita ya. Atau kalau seandainya sifatnya ada yang dijual, maka hendaknya orang wali murid untuk membelinya, dan insya Allah tidak terlalu mahal ya. Tentunya sekali lagi mungkin tidak bisa kita bagikan karena berkaitan sekali lagi dengan hak cipta ya, dan insya Allah nggak terlalu mahal ya, apalagi itu nanti bisa membantu ya proyek ya Ananda kita, apalagi sifatnya adalah kisah ya, tentang cerita dari tokoh yang akan kita kisahkan ya, untuk mempermudah Ananda kita memahami proyek dia di pekan tersebut ya. Maka akan muncul ya karakter si anak ya, karakter tentang akidahnya yang benar, karakter tentang bagaimana dia bisa memiliki alasan kenapa dia menyatakan Allah adalah Tuhan, bukan bulan, bukan matahari walaupun ukurannya besar, seperti itu. Dia sudah memiliki pemahaman yang benar dalam hal tersebut. Nah, itu yang diharapkan. Dan tentunya juga yang diharapkan adalah nanti tentunya yang akan menceritakan kisah-kisah tersebut adalah orang tua, wali murid ya. Mengapa orang tua yang akan menceritakan pada anak-anak didik kita? Karena orang tua yang lebih tahu kapan anak didik kita itu ya bisa kita ajak bercerita, kapan dia bisa mendengarkan cerita ya, tempatnya di mana hanya orang tua yang tahu. Sedangkan wali kelas ya waktunya terbatas, jam kerjanya dari jam 7 sampai jam 12 ya. Hanya saja tentunya nanti misalnya anak-anak yang terdaftar di sekolah Hazard Islamic Play School yang tingkatannya KB ya, itu yang menceritakannya adalah bisa dikatakan 90% adalah orang tuanya ya, bukan wali kelasnya. Mengapa demikian? Karena alasan tadi ya, dengan usia KB tentunya hanya orang tua yang lebih mengetahui ya waktunya kapan untuk bisa bercerita ya. Tapi terkadang bisa dikatakan juga untuk KB tidak diceritakan tentang kisah-kisah para nabi, tidak ceritakan tentang tokoh-tokoh ya, para rasul, para sahabat dan para ulama, tidak.
Ya, mungkin untuk kelas KB dia dalam bentuk pengenalan saja siapa yang menciptakan dedaunan ketika bermain di halaman, kemudian ada daun-daun, kemudian dilihatnya ada bunga yang indah, kemudian langsung diperkenalkan aja, langsung dikenalkan siapa yang menciptakan bunga, siapa yang menciptakan daun ini, siapa yang menciptakan bentuk buah yang begitu indahnya, ya, warnanya indah. Ya, seperti itu saja sifatnya kalau proyek untuk proyek untuk kelas KB, ya. Ya. Adapun untuk yang kelas TKA, TKB, maka sekali lagi harapannya adalah orang tua lah yang bisa menceritakannya. Dan tujuan dari sekolah ini Zaid Islamic Play School adalah agar ada kedekatan. Ya, ada kedekatan antara anak dan orang tua. Melalui cerita ini, melalui tugas, melalui proyek ini, ya, tujuan utama yang lainnya adalah agar orang tua, ya, memiliki, ya, ikatan emosional yang kuat antara, ya, anak dan orang tua. Karena banyak kita lihat, ya, di sana ada jarak antara anak dan orang tua. Apakah karena kesibukan atau karena pengaruh gadget, ya, yang sudah dimaklumin. Maka ketika ada proyek bercerita, ya, berkisah tentang tokoh yang merupakan proyek, ya, ananda kita, ya, di pekan tersebut yang sudah terdaftar di Zaid Islamic Play School, maka orang tua akan terdorong untuk mau menceritakannya dan mulai belajar. Ya, kalau seandainya misalnya orang tua tidak memiliki waktu atau tidak memiliki kemampuan atau belum bisa bercerita kepada anaknya, belum tahu bagaimana cara untuk bercerita, maka insya Allah pihak Zaid Islamic Play School akan mengadakan seminar, ya, tentang bagaimana cara bercerita kepada anak. Nah, alhamdulillah di antara guru dari Zaid Islamic Play School, ya, guru-guru dari ananda kita itu memiliki kemampuan, ya, melalui penyeleksian ketika kita memilih para guru, di antara guru tersebut, ya, memiliki kemampuan untuk storytelling, ya, pandai bercerita, pandai berkisah untuk anak-anak. Dan itu nanti akan diajarkan oleh guru kita kepada orang tua melalui webinar. Ya, melalui webinar. Ya, kalau seandainya memungkinkan seminar, kalau tidak melalui webinar, insya Allah. Maka sekali lagi tujuannya adalah dengan orang tua bercerita kepada anak, ya, itu akan membuat, ya, ikatan, ya, emosional yang luar biasa, akan membuat kedekatan antara anak dan orang tua, ya. Dan itu sekali lagi akan terekam di memori si anak. Umi bercerita, Abi bercerita, ya, dulu ketika masih kecil, ya, saya sebelum tidur misalnya diceritain sama Abi, sama Umi, itu akan terekam di memori dia. Dan itu akan menimbulkan rasa kasih sayang, ya, kepada ananda kita dengan orang tuanya, akan membuat ikatan emosional yang sangat kuat antara ayah dan anaknya, antara ibu dan anaknya. Demikian, ya, tujuan kita dari storytelling ini. Baik, berikutnya yang terakhir di hari Jumat. Jadi hari Rabu dan hari Kamis itulah agenda untuk storytelling, dan tentunya waktu ini sangat banyak sekali waktunya. Ya, hari Rabu dan hari Kamis. Jadi diharapkan dengan yang proyek yang sederhana ini, ya, semua anak didik itu sudah menyelesaikan programnya paling lambat di hari Kamis. Hafalannya sudah ditalkinkan, ya, hafalan dia yang berkaitan dengan proyek pada pekan tersebut sudah ditalkinkan dan ananda sudah hafal. Kemudian lembaran kerjanya sudah dikerjakan, ya, kemudian tentunya proyek dia pada pekan tersebut juga sudah dikerjakan semuanya, semua sudah beres. Kenapa harus sudah beres di hari Kamis? Karena di hari Jumat agendanya adalah, ya, anak didik kita diharapkan bisa mempresentasikan, ya, apa yang sudah dia lakukan di selama satu pekan, ya, bisa menceritakan proyek dia, ya, selama satu pekan tersebut, ya. Tentunya nanti akan ada panduan, ya, yang diberikan oleh Zaid Islamic Play School, pihak sekolah, kepada wali murid, misalnya dalam bentuk lembar, ya, penilaian,
Ya, yang mana di sini nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, yang tujuan pertanyaan-pertanyaan ini mungkin ya ini diharapkan bisa memancing anak untuk menceritakan proyek yang telah dia lakukan, ya. Dan kita berharap hendaknya orang tua mempersiapkan waktu yang cukup, ya. Orang tua mempersiapkan tempat yang kondusif, waktu yang pas, di mana anak kira-kira bisa menceritakan proyek dia di pekan tersebut, atau bisa dengan memberikan dia hadiah, motivasi dengan memberikan dia hadiah, ya, atau menyiapkan makanan kesukaannya, ya, sehingga dia moodnya muncul untuk mau menceritakan, untuk bercerita. Maka diharapkan kepada orang tua bisa mempersiapkan itu semuanya sebelum anak-anak presentasi, ya. Dan pihak sekolah akan memberikan panduan, ya, yang sifatnya pertanyaan, yang dengan pertanyaan tersebut bisa memancing anak-anak Anda kita untuk menceritakan proyeknya. Ya, misalnya disampaikan kemarin, ya, kakak, ya, kemarin Ananda bikin apa sama bunda, ya, ini misalnya ayahnya, ya, mengatakan seperti itu, bertanya, kemarin kakak bikin apa sama bunda di rumah nenek, misal seperti itu. Kemarin kakak ngapain di rumah sama bunda, keluar rumah atau ke halaman nenek malam-malam. Nah, itu dia akan teringat, ya, memorinya akan mengantarkan dia kepada kebersamaan, ya, Ananda kita bersama ibunya di malam hari melihat bulan dan bintang, ya, dan dia akan menceritakan, ya, apa yang dia ingat dalam memorinya tersebut, ya, karena itu sangat berkesan bagi dia. Pasti dia akan ingat dan dia akan bercerita. Karena apa? Karena berkesan, ya, dia diajak bercerita sama bundanya, antara dia sama bundanya saja. Mungkin dia punya adik-adik, ya kan. Nah, ketika dia diajak bundanya keluar sambil diajak cerita sama bundanya, seperti ada sesuatu yang spesial, dia merasa diperhatikan sekali. Nah, ini subhanallah, sekali lagi kedekatan yang yang diharapkan oleh Ananda kita, ya, anak didik kita. Sebenarnya semua anak-anak kita mengharapkan seperti itu, perhatian yang khusus, ya, demikian. Dan yang ketika perhatian yang khusus diberikan kepada anak kita masukkan akidah yang benar, ya kan, kemudian kita masukkan di situ hafalannya, ya, karena kondisi hatinya lagi senang seperti itu. Dan ini akan membuat dia untuk cerita dengan senang hati, ya. Dia akan bercerita dengan mengalir, bagaimana anak-anak bercerita seperti itu, ya. Nah, ini dengan satu pertanyaan begini saja insya Allah dia akan bercerita, ya. Baik, nah kemudian ditanya, dia akan masuk ke pertanyaan berikutnya, ya, siapa yang menciptakan bulan, ya, dia akan pasti menjawab karena dia sudah mendengar cerita penjelasan dari ibunya waktu itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mana bentuk bulan yang dilihat kemarin, apa bentuknya, ya, dia akan mengeluarkan, ya, lembar kerjanya, ya, bentuknya kemarin bulan sabit yang sudah dia warnain, misalnya seperti itu, dan dia sudah dia gunting misalnya seperti itu, kan. Mungkin dia juga sekalian menggambar suasana rumahnya di waktu malam itu, ya. Kemudian dia gunting-gunting, dia letakkan dalam satu wadah seperti itu. Dan ini merupakan hal wujud kegembiraan dia, ya. Dia akan melakukannya secara senang hati, dengan gembira, dengan fun seperti itu, ya. Dan ini masya Allah, bukan hanya sekedar menggambar kita dapatkan, bukan hanya sekedar nilai-nilai secara angka yang kita dapatkan, tapi yang lebih penting dari itu adalah sekali lagi, ya, si anak merasa dirinya mendapatkan perhatian dari orang tuanya, si anak merasa bahagia diajak cerita orang tuanya, si anak merasa dekat dengan orang tuanya. Itulah yang paling diinginkan, ya, di masa-masa usia dia ketika usia KBK atau usia TK. Nah, itu yang sangat, ya, harapkan oleh Ananda kita pada orang tuanya. Baik,
Selanjutnya akan muncul pertanyaan yang sifatnya mengasah ya hafalan ya ananda kita ketika kita ceritakan tentang bulan, baru kemudian kita minta dia untuk menyampaikan hafalannya ya yang tentunya ada kaitannya dengan bulan, maka dia akan langsung menyampaikan hafalannya karena itu sangat melekat pada diri dia, karena suasana ketika itu suasananya lagi bahagia dan langsung mudah untuk menerima hafalan, untuk menghafal apa yang dia dengarkan dari ibundanya waktu itu misalnya, maka dengan lancar dia akan mengatakan, akan membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Ya, dengan bacaan yang fasih, dia membaca dengan bacaan yang fasih, dengan makhraj yang pas. Kenapa? Karena ketika dia mendengarkan dari ibundanya melafazkannya dengan fasih pula, sehingga tidak ada yang salah ya, seperti itu. Maka diharapkan orang tuanya itu menghafal apa yang akan dihafal anaknya itu dengan bacaan yang baik dan benar sebelum dia talkinkan kepada ananda kita. Ya, karena kalau sudah sekali lagi hafalannya salah, sulit untuk diubah hafalan yang salah itu, ya. Makanya harus benar lebih dahulu bacanya sehingga hafalan ananda kita pun juga benar hafalannya. Demikian. Nah, ini akan memunculkan karakter si anak ya, bisa menyampaikan apa yang telah dia alami, bisa menceritakan apa yang dia kerjakan, dia bisa mengeluarkan dalil bahkan dari apa yang telah dia pelajari ya dengan hafalannya. Nah, ketika sudah terbiasa di waktu usia TK, maka nanti ke depannya ketika dia waktu usia SD ya akan terbiasa untuk menyampaikan cerita, menyampaikan kisah-kisah di hadapan teman-temannya, di hadapan guru-gurunya, bahkan jangka waktu yang dengan jangka waktu panjang ya, dia memiliki skill misalnya public speaking, dan tentunya semua yang dikonsep oleh Zaid Islamic Play School dalam bentuk proyek sepekan ya, ini harapannya sekali lagi untuk memunculkan ya karakter-karakter ya dari ananda-ananda kita, anak didik kita yang berdasarkan dari Al-Quran yang telah dihafal dan sunnah Rasulullah SAW dihafal. Jadi bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran, bukan hanya sekedar menghafal hadis, bukan hanya menghafal doa, tapi dia bisa mengimplementasikannya, bisa mewujudkannya di kehidupan dia sehari-hari dengan pemahaman akidah yang benar. Nah, ini yang diharapkan dari konsep belajar dalam satu pekan, dan ini penjelasan secara ringkas ya tentang ya gambaran umum mekanisme pembelajaran online kelas di Zaid Islamic Play School untuk ya kelas tingkatan KB, TKA dan TKB. Ya, tentunya setiap proyek ya itu berbeda sesuai dengan tingkatan kelasnya, dan tentunya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik bagi anak didik kita ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan melalui Zaid Islamic School ya bekal, yakni zat ya, yakni kepada anak didik kita dan kepada orang tua secara umum. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.